Wacana putra bungsu Jokowi yang juga Ketua Umum PSI, Kaisang Pangarep akan maju di Pilkada Jakarta mengemuka. Sejumlah nama yang santer dipasangkan dengan Kaisang, ada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Apakah jadi tidaknya Kaisang maju bergantung pada restu Jokowi? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama jurnalis Kompas TV Friska Clarissa. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Ibu saya perlu izin. Ibu saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Beda. Tapi lebih potensi dengan Pak Anies atau dengan Pak RK-nya? Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti sebagai cawagup. Kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain kan. Tapi balik lagi dipasangkan dengan siapapun ya kita harus siap. Muncul wacana putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep akan maju di Pilkada Jakarta. Adakah restu dari Jokowi dan Kaisang mengamini wacana ini? Serta apakah Kaisang sudah memenuhi aturan berkontestasi pasca putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon gubernur? Lengkapnya dalam ulasan Istana bersama saya Friska Clarissa. Wacana Kaisang Pangarep maju Pilkada Jakarta mengemuka, salah satunya setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyebut Presiden Joko Widodo belum menyetujui Kaisang Pangarep maju dalam pemilihan gubernur Jakarta. Zulhas bilang saat dirinya menanyakan langsung ke Presiden, Jokowi meresponsnya dengan mengatakan, "Waduh, jangan Pak Zul." Tanya sama Bapak barusan habis rapat, "Pak, gimana kalau Kaisang maju Wagub Jakarta?" Waduh gitu. Jangan Pak Zul, kira-kira gitu. Tadi. Iya, Pak Jokowi tadi iya. Ditanya soal restunya untuk sang putra bungsu maju di Pilkada Jakarta, Presiden Jokowi enggan banyak berkomentar dan meminta wartawan bertanya langsung kepada Kaisang. Tanyakan yang mempunyai nama Kaisang Pangarep. Soal restu Jokowi untuk dirinya maju di Pilkada Jakarta, Kaisang mengaku tak perlu izin dari ayahnya untuk memutuskan dengan siapa ia akan berpasangan. Kaisang membuka diri jika dipasangkan dengan mantan Gubernur DKI Anies Baswedan ataupun mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kaisang juga bilang ada potensi calon wakil gubernur dari kader PSI nama selain dirinya. Ibu saya perlu izin. Saya ketua umum, saya ada kursi di sini. Beda. Tapi lebih potensi dengan Pak Anies atau dengan Pak RK-nya? Apa? Potensinya lebih dengan Pak Anies atau Pak RK? Intinya kami itu terbuka dengan siapapun. Ini nggak terlepas, bukan hanya saya aja ya nanti sebagai cawagup. Kita kan masih ada Grace Natali, kita juga ada teman-teman yang lain kan. Tapi balik lagi dipasangkan dengan siapapun ya kita harus siap. Anies Baswedan merespons peluang dirinya berduet dengan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di Pilgub Jakarta, terutama usai keluar putusan DPW PKB Jakarta yang menyatakan Anies jadi calon tunggal gubernur Jakarta. Menurutnya, semua punya kesetaraan dan kesempatan. Namun Anies menyebut prioritas saat ini adalah bagaimana agar PKB tidak sendirian dalam mengusung dirinya. Secara prinsip, setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Semua punya kesetaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau nggak kalau dipasangin sama Kaisang? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian, tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Betul. Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menjawab peluang Anies bersanding dengan Kaisang.
Menurut Syaiful Huda, peluang dinamika pasangan Anies di Pilkada Jakarta masih tinggi. Kans untuk membangun koalisi dengan partai lain masih dinamis dan sangat memungkinkan. Mas Anies masih tinggi, artinya potensi untuk ada dinamis untuk bangun koalisi partai itu sangat mungkin. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka turut menanggapi wacana menduetkan Anies dan Kaesang di Pilkada Jakarta. Gibran bilang, bagus. Bagus itu bagus. Ya. Terima kasih. Keduanya ya, Mas? Mendoakan semua calon yang terbaik ya. Terima kasih. Wacana majunya Kaesang tak terlepas dari polemik putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan terkait syarat batas usia pilkada yang diajukan Ketua Partai Garuda Ahmad Rida Sabana dengan termohon Komisi Pemilihan Umum. Dalam putusannya, MA menetapkan syarat batas usia peserta pilkada berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Di ketentuan sebelumnya, batas usia peserta pilkada dihitung sejak dari masa pencalonan. Putusan MA ini juga menuai banyak sorotan karena diproses dalam waktu singkat hanya 4 hari. Pakar Hukum Tata Negara menyatakan keputusan MA mengubah syarat batas usia akan menguntungkan calon peserta pilkada tertentu. Cara menghitungnya sama dengan putusan 90. Siapa yang mendapatkan kemanfaatan dari lahirnya putusan 90? Yang kita ketahui hanya satu orang yang mendapatkan keuntungan. Nah, kita akan lihat putusan Mahkamah Agung nomor 23 PHUM 2024 ini akan dinikmati siapa. Di sana kita bisa tahu bahwa pengalihan penentuan usia, batas usia dari mendaftar hingga kemudian nanti dilantik itu akan cocok dengan calon tertentu atau tidak. Bagi saya di sana kita ketahui inilah relasi sesungguhnya kenapa putusan JR ini muncul, karena di antaranya untuk menguntungkan sekali lagi keluarga presiden. Menegaskan pernyataan Kaesang, PSI menyatakan hingga saat ini belum ada keputusan soal Kaesang maju pilkada. PSI masih menunggu sikap Kaesang dan arahan dari Parpol Koalisi Indonesia Maju. Namun PSI mengklaim wacana itu muncul seiring kerinduan adanya pemimpin muda. Harapan dan kerinduan masyarakat agar lahir pemimpin muda yang bisa memperbaiki keadaan di kota, kabupaten, dan provinsi. PSI masih menunggu sikap keputusan Mas Kaesang Pangarep terkait masalah ini. Kemudian yang kedua, sikap politik PSI juga akan melihat kesepakatan dan arahan dari partai-partai senior di Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Setiap warga negara berhak berkontestasi di pemilihan kepala daerah sepanjang memenuhi syarat. Yang jelas, siapapun yang maju harus berpegang teguh pada perundang-undangan dan membuktikan diri taat hukum, bukan mengakali aturan demi kekuasaan. Friska Clarissa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.